Kita tinggal mengaktifasi hanya beberapa pekerjaan yang ada di rumah. Nah, kebetulan saya lebih terfokus dengan beberapa pekerjaan yang terkait dengan upload beberapa desain kaos yang sudah lama dibuat, yang intinya memang sudah lama diposting di Instagram dan juga sekitar hampir berapa tahun lalu ya. Nah, sekarang kebetulan lagi diupayakan sebagai bagian dari bisnis merchandise online. Salah satunya yaitu yang dimiliki oleh platformnya yang ada di Indonesia, itu terkenal disebut dengan tis.co.id ya, seperti. Mana aja contoh-contohnya? Ini desain-desainnya. Begadang. Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later. Oke, welcome back to Galaxy Channel. Jadi hari ini masih melanjutkan tentang seperti yang adanya preambul tadi ya, pembukaan prakata, tentang perihal dimana saya sudah mulai mengawali untuk melakukan kegiatan bisnis merchandise secara maya yang dilakukan secara sistem print on demand, dimana itu adalah satu perusahaan Indonesia yang kebetulan saya pilih yang sudah berkibar pertama kali, yaitu tis.co.id. Nah, kegiatan ini sudah hampir sebulan ya, pasca menjelang sepertiga akhir Ramadan kemarin hingga sekarang tiba, itu sudah hampir penuh, sebulan penuh melakukan kegiatan posting-posting, sekaligus juga melakukan order untuk karya sendiri tentunya. Tujuannya selain juga kita menjual, tentunya kita juga ingin tahu sejauh mana tentang produk ini, apakah dia memenuhi syarat, apakah tipe bahan-bahannya yang digunakan dalam kaosnya, produk-produk merchandise-nya itu sudah cukup bagus, yang artinya dalam proses bisnis tentu saja kita tidak enak hati ya jika terhadap konsumen ternyata mungkin desain bagus, kita harapkan dia baik dalam bermatch dengan media yang kita sangat inginkan. Nah, untuk itu saya juga melakukan order secara pribadi, dan kebetulan karyanya, barangnya ini, kirimannya sudah datang kemarin tepat di tanggal 5, setelah melakukan order selama kurang lebih 4 hingga 8 hari. Jadi melakukan proses order, lalu dicetak print oleh perusahaannya sendiri dalam kurun waktu sekian hari, termasuk kemudian dikirim ke kita. Seperti ini jadi karyanya. Dan untuk sekedar menghantar lain, bahwa beberapa karya itu merupakan hasil dari karya-karya manual seperti ini, karya-karya tangan, ataupun juga karya-karya digital yang juga sudah pernah saya lakukan menggambar secara versi digital. Karya-karyanya ini begitu banyak ya. Nah, yang kebetulan saya akan order itu adalah desain yang mana ya? Nah, yang ini. Oke, bisa dilihat ini dengan judul Walking Olive. Sementara yang lain karya manualnya itu adalah, saya ambil satu contoh ya. Nah, ini adalah karya gambar manual yang kebetulan ini punya cerita sendiri. Pada saat awal-awal pandemi berlangsung, saya dan si bungsu Atar kebetulan melakukan yang namanya merger ya, gambar, yang merupakan bagian dari kegiatan belajar di rumah yang akhirnya kita share melalui pembelajaran yang menjadi laporan ke pihak sekolah di TK ya. Waktu itu sih memang
selain juga sebagai materi vlog, tentu saja ini juga bisa kami share ke beberapa teman-teman di sekolah. Jadi merupakan kegiatan awal-awal daring ya pada masa itu, 2019 mungkin ini, yang nantinya bisa kalian lihat linknya di atas ini tentu saja. Oke, jadi seperti itu aja pengawalnya, dan kita akan melakukan unboxing di karya-karya ini. Oke, tetap saksikan ya. Selanjutnya kita akan coba buka. Jadi kirimannya seperti ini, dilindungi oleh plastik di luar dari pihak JNE. Lalu lapisan plastik keduanya adalah ini ya, tas kresek yang dari khasnya tis.co, dilengkapi oleh stripping gini. Lalu di luarnya sini tercatat keterangannya, ada berapa item yang kita pesan. Jadi di sini ada kaos dengan The Walking Olive, termasuk dengan judul Corona in Rage. Lalu dengan satu tas Walking Olive, kemudian ada lagi yang salah satunya apa ini ya, Line Embryo. Seperti apa karya yang kita akan coba buka. Nah, jadi ini adalah 3 item. Pertama, oke, kita kembali lagi ya karya yang tadi. Ini Walking Olive, si karya digital. Akhirnya dia diaplikasikan pada karya tas serut kalau istilahnya di sini ya. Jadi dia tampilannya seperti ini, bolak-balik. Ini sekaligus lihat ya secara apa kualitas bahannya. Secara bahan memang dia bagus karena ini diklaim sebagai bahan anti air. Jadi tinggal tarik dan bisa jadi tas mini atau tas bagian depan seperti ini. Kita lagi jalan. Oke, secara testimoni berikutnya harus diberi keterangan yang benar-benar ya. Yang agak secara hasil mungkin secara warna saya cukup puas. Hanya mungkin apa kekurangan yang lain. Coba kita lihat mana tadi. Nah ini, saya agak kecewa di bagian talinya, agak sedikit berubut. Mungkin ini sebenarnya bagian dari pertengahan yang dipaksa untuk dipasang di sini. Nggak tahu ya. Nanti tentu saja ini bagian dari komplain ke perusahaan. Secara pribadi personal saya. Ya secara hasil untuk hasil cetaknya sendiri saya sudah cukup puas karena masih tidak jauh dari aslinya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kaos kedua. Ini adalah produk kaos dengan judul Corona in Rage. Corona in Rage sebenarnya memang karena awal-awal pandemi, jadi kita sekaligus itu tadi memberdayakan anak-anak untuk belajar lebih kenal terhadap peluang-peluang virus, juga dikenalkan dengan cara-cara pendekatan metode gambar berlatih. Jadi seperti ini, ukurannya M, dan kebetulan karena di tis.co.id ini pihaknya menyediakan 4 jenis kaos yang berbeda, bahan pabrikan yang berbeda. Saya memesan 2 yang beda juga. Pertama dari produk yang ini, lihat ya. Ini Gildan namanya, karena dia diklaim tidak punya jahitan pinggir. Saya agak senang dengan tipe yang begini. Satu, peluangnya dia tidak molor, jadi tanpa jahitan pinggir. Desain depan full. Jadi pembesaran dari karya yang ini tadi, yang ukuran A5 menjadi sekitar 2 kali lipatnya sedikit A4 nya ya, tapi A4 pun ini lebih besar. Dan hasilnya juga sama, secara kontras warna-warna yang ditampilkan juga sudah cukup lumayan. Jadi masih mengejarnya. Nah, kemampuan dari mesin DTG atau Digital to Garment sebagai bentuk konsep pengerjaan ala print on demand itu seperti ini. Secara hasil bagus, tulisan-tulisan detail COVID-19 di sini juga ada, tulisan kecilnya juga terakomodir semua ya, apalagi warna-warnanya sudah cukup masuk, cukup menarik. Oke, kita beralih pada produk ketiga. Yang ini hasil kaosnya bukan Gildan lagi, tapi apa ya, kita akan lihat. Ini sih lebih kepada
model dengan gaya abstrak. Oke, lihat kaosnya bernama apa ini? New State Apparel. Kalian bisa lihat secara lebih dekat. Oke, ini saya dilihat ya, New State Apparel, warnanya coklat. Hanya saja bedanya yang ini mungkin sama dia tidak menggunakan garis pinggir. Maksudnya tidak menggunakan garis jahitan pinggir seperti halnya produk Gildan. Coba bagus. Oke, seperti ini bisa dilihat. Warna juga cukup seperti yang halnya yang produk Gildan tadi. Warnanya juga sama. Secara tampilan detil-detil garis yang kecil-kecil sudah terakomodir semua oleh mesinnya. Cukup menarik jadinya. Ya intinya ini sudah cukup mewakili ya secara konsep. Tinggal kalian saja teman-teman yang kebetulan menyaksikan vlog ini dibuat. Jika seandainya menemukannya berbagai aneka konten yang mungkin berguna, tentunya juga selain like, comment, and share, harapan kami adalah bisa membesarkan vlog ini dengan turut membeli beberapa aparel melalui beberapa terapan-terapan karya. Jadi ini adalah salah satu upaya memberdayakan karya-karya sendiri, sekaligus juga untuk ya syukur-syukur ini juga bisa memberi satu sisi nilai tular ya bagi teman-teman yang saat ini punya kegiatan dunia menggambar, coret-coret, lalu ingin menyalurkan sebagai bentuk kompensasi bisnis yang tentunya bisa dilakukan dengan sistem kerjasama tadi dengan pihak .co. Sebenarnya sih begitu banyak ya nama-nama pabrikan usaha-usaha print on demand ini, tapi saya salah satunya menilai kenapa saya pilih pihak tis.co.id karena sebagai pihak yang pertama kali di Indonesia. Sekalipun mungkin pada kesempatan ke depan nanti lagi mungkin saya akan melirik lebih ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di luar. Di situ ada nama besar seperti misalnya Teespring yang secara bahan tentunya untuk kaos saja dia mulai tersedia dari bahan yang level biasa sampai level premium yang tentunya harganya akan beda. Yaitu tergantung lagi ya, apakah memang konsep-konsep desain yang kita buat apakah akan bisa diterima oleh kalayak-kalayak yang ada di luar sana. Itu tantangannya yang misalnya tentu saja bisa kalian coba, tidak ada salahnya untuk mendulang dolar dalam rangkaian seperti itu. Selanjutnya tentu saja semoga kembali lagi vlog ini dibuat untuk bisa kalian ambil hikmahnya, sisi-sisi positifnya ya, dimana itu juga mencakup beberapa kegiatan sisi kreatifnya, bagaimana dari kegiatan parenting dengan anak-anak melalui pembelajaran, termasuk akhirnya diinisiasi lebih ke depan untuk bisa menjadi salah satu rantai mata bisnis di dunia online tentu saja, yang akhirnya mau tidak mau kita akan melihat bahwa internet maupun daring itu juga diperlukan dalam kondisi pandemik masa-masa sekarang ya, dimana memang itu sudah diperlakukan protokoler kesehatan seperti halnya kita tidak mudah lagi untuk bersinggungan secara kontak fisik, yang dimana itu juga merupakan aplikasi dari yang namanya distancing itu ya, jaga jarak itu, keep distancing itu. Lalu ada beberapa yang lain, cuci tangan pakai sabun dan seperti itu ya. Salah satunya terapan-terapan itu. Oke, terima kasih sudah nyimak. Untuk beberapa karya ke depan, mungkin halnya kalian untuk jika penasaran saya kasih keterangannya di linknya, dimana kita akan bisa menemukan karya-karya ini. Alamatnya sih .co.id/store/T-Corner. Nah, T-Corner itu adalah nama kami, nama lapak maya kami yang ada di TIS ya, melalui proyek kerjasama tentu saja. Bisa kalian lihat macam-macam desainnya, yang tentu saja semoga kalau ada yang kesenang dengan karya-karyanya, desainnya, mungkin bisa kalian pesan terkait untuk kepentingan merchandise. Misalnya ada teman-teman
yang ulang tahun misalnya, butuh beberapa hadiah souvenir yang mungkin sedikit menarik dan ya nyentrik-nyentrik dikit, mungkin bisa kalian coba lihat. Syukur-syukur dipesan ya. Terima kasih dan nyimak. Kita akan ketemu di beberapa materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.